kita akan kembali membahas satu mat ya. Mat yang pertama kemarin kita bahas adalah mat asli atau mat tabi'i. Mat asli atau mat tabi'i diberi juga pengertian dengan ma la tawaqqufun lahu ala sabab, yaitu mat yang berdiri sendiri, tidak ada pengaruh sebab, baik setelahnya sebab hamzah ataupun sebab sukun. Itu adalah mat tabi'i. Kemudian yang kedua yang kita bahas adalah huruf mad iwad ya. Apa pengertian mad iwad kemarin? Oke, yaitu al-waqafu, waqaf atau berhenti, fi tanwin, pada tanwin fathah, kemudian indal waqafi, ketika waqaf. Maka kemarin syarat mutlak dari mad iwad itu mesti dia dalam keadaan waqaf. Kalau tidak waqaf maka hukumnya masuk kepada, kalau tidak waqaf pada mad iwad maka pembahasannya pindah ke bab apa? Ahkamun nunis sakinati wa tanwin, ya kan? Jadi mad iwad itu kalau seumpamanya tidak dalam keadaan waqaf maka babnya pindah ke bab nun sukun dan tanwin. Tanwin bertemu setelahnya huruf apa? Maka dia menjadi, lihat, bisa jadi izhar, bisa jadi idgham, bisa iqlab, bisa ikhfa. Maka hari ini kembali kita akan membahas satu mad ya, satu mad. Kita bahas namanya adalah mad silah qasirah, atau bisa juga kita sebut dengan mad silah sughra. Mad silah sughra, biar mudah ingatnya, mad silah sughra. Mad silah sughra ya, atau bisa juga disebut dengan mad silah qasirah. Oke. Kita lihat dari segi pengertiannya terlebih dahulu. Apa pengertian dari mad silah sughra ini? Oke, sekali lagi pembahasan kita yaitu yang tergolong dari segi ukuran panjang membacanya sama dengan mad tabi'i atau mad asli. Berapa kemarin ukurannya? 2 harokat. Maka mad silah sughra juga termasuk kepada yang dibaca 2 harokat. Baik, pengertiannya adalah ketika ada ha dhamir, ketika ada ha dhamir, catat dulu nanti kita jelaskan. Kemudian huruf sebelum dan sesudahnya, kemudian huruf sebelum dan sesudahnya harus berharokat. Ketika ada ha dhamir, kemudian huruf sebelum dan sesudahnya berharokat. Atau bisa ditambahkan juga, ha dhamir itu pada harokat dhammah dan kasrah. Dhammah dan kasrah. Jadi ha dhamir itu tidak pernah berharokat fathah. Baik, ha dhamir itu yaitu dia selalu kalau harokatnya, kalau tidak dia dhammah maka dia kasrah. Baik. Sedikit kita jelaskan. Dhamir ini ya, dhamir ini artinya adalah pengganti. Maka
Kalau diartikan ke bahasa Indonesia artinya adalah nya. Nya. Inna sesungguh, innahu sesungguhnya. Itu dia. Itu yang maksudnya dari dhamir itu. Jadi kalau dalam Al-Qur'annya biasanya dia sambungan dari huruf sebelumnya, kemudian dia posisinya seperti ini. Ya, dia selalu di akhir kata. Ya. Maka kalau dalam artinya, maka dia artinya adalah sesungguhnya. Ini hak dhamir. Maka di dalam Al-Qur'an banyak kita ya dapat contohnya berhubungan dengan hak dhamir ini. Contohnya adalah wamra'atuhu. Ini wamra'atuhu hammalatal hatab, wamra'atuhu hammal. Ini dia haknya ini. Maka dalam mushaf cetakan Indonesia, biasanya hak dhamir yang dia dhammah itu dhammah terbalik atau seperti angka 6. Itu tandanya. Ya, dhammah terbalik. Kana bihi. Basira. Sedangkan yang harokat kasrohnya biasanya pada hak dhamir itu dibuatnya dengan kasroh berdiri seperti ini. Ini dia hak dhamir. Oke. Maka beberapa syarat dari mad silah qasirah ini, ya. Beberapa syarat dari mad silah qasirah. Yang pertama, huruf sebelum dan sesudahnya harus berharokat. Huruf sebelum dan sesudahnya harus berharokat. Baik, bisa diperhatikan sebentar? Lihat. Wamra'atuhu hamma. Hu-nya dibaca panjang. Syarat yang pertama, huruf sebelum dari huruf hak dhamir ini adalah huruf ta, dia mesti berharokat. Kemudian setelahnya juga dia mesti huruf yang berharokat. Ini syaratnya. Oke? Maka kalau ada salah satu baik sebelum ataupun sesudahnya dia huruf yang sukun atau mati, maka dia tidak lagi menjadi mad silah dan tidak dibaca panjang. Kita ambil salah satu contoh adalah kalimat fihi abada. Lihat, di sini posisinya adalah
haknya sebelum huruf ha ini huruf yang sukun, yaitu ya-nya mati menjadi huruf mad. Maka dalam kondisi seperti ini hi-nya tidak dibaca panjang. Jangan dibaca fihi abada, tidak, tapi fihi abada. Atau huruf yang setelah hak domirnya yang sukun. Contohnya kalimat lahul mulku, ya kan? Lahu, baginya kekuasaan. Ininya artinya ini hak domir. Tapi karena setelah hak domir itu sukun, lamnya sukun, maka dia tidak lagi hu-nya menjadi panjang. Baik. Nah, ini syaratnya. Maka syarat yang pertama, mestilah dia huruf sebelum dan sesudahnya sama-sama berharokat. Kalau sebelum atau sesudahnya satu saja yang tidak berharokat atau sukun, maka dia tidak lagi menjadi madsilah sughra atau madsilah qasirah. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, tidak bertemu setelahnya, tidak berjumpa setelahnya huruf hamzah. Nah, ini syarat yang kedua, ya. Jadi setelah hak domir itu tidak berjumpa setelahnya huruf hamzah. Maka kalau berjumpa setelah hak domir itu huruf hamzah, maka dia berubah menjadi mad silah tawilah atau mad silah kubro. Nah, jadi bisa ditambahkan mungkin dari pengertian tadi, yaitu ketika ha dhamir yang mana huruf sebelum dan sesudahnya itu mesti berharokat, kemudian berjumpa setelahnya selain huruf hamzah. Itu bisa ditambahkan, ya, berjumpa setelahnya selain huruf hamzah. Dari dua contoh ini, ya, dari dua contoh ini, maka kita tak dapati bahwasanya setelahnya adalah huruf hamzah. Nah, itu adalah syarat yang kedua. Syarat yang kedua. Baik. Sudah dicatat ini semua? Baik, kita hapus. Ada dalam surah Al-Furqan ayat 69, ya. Al-Furqan ayat 69. Ayatnya adalah yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamati wa yakhlud. Kalimatnya adalah wa yakhlud fi muhana. Wa yakhlud fihi muhana, fihi muhana. Ahinya di sini dibaca panjang atau pendek? Pendek. Kenapa? Ya, karena sebelumnya sukun. Sekarang coba lihat mushafnya, buka surah Al-Furqan ayat yang ke-69. Al-Furqan ke-69. Yang sudah dapat bisa disebutkan halamannya, halaman berapa? 366. Halaman 366.
ayat 69. Yudha'af lahul, terlalu besar mungkin. Yudha'af lahul adzabu yaumal qiyamati wa yakhlud. Ya. Sedangkan tadi syaratnya dia mesti sebelum, ya, mesti sebelum dan sesudahnya huruf yang berharokat. Maka ini termasuk pengecualian. Ya. Surah Al-Furqan ayat yang ke-69 ini termasuk pengecualian. Di situ ia mati sebelumnya, tapi tetap haknya, ya, yudha'af lahul azabu yaumal qiyamah. Bagi mereka itu kami lipat gandakan azabnya pada hari kiamat. Wa yakhlud fihi, dan mereka kekal di dalamnya. Muhana, secara hina. Fihi, di dalamnya, hi-nya itu hak dhamir. Dari segi yang kita sampaikan syarat-syaratnya tadi, seharusnya dia dibaca pendek. Tapi pengecualian pada Al-Furqan ini dia dibaca panjang. Ada contoh yang lain, ada pengecualian yang lain. Bisa juga nanti dilihat pada surah Az-Zumar, ya, ayat yang ke-7. Az-Zumar ayat yang ke-7. Kalimatnya adalah wa in tashkuru yardahu lakum. Az-Zumar ayat yang ke-7. Bisa dicek juga yang sudah jumpa halamannya, halaman berapa? Wa in tashkuru halaman berapa? 459. Wa in tashkuru yardahu lakum. Perhatikan di kalimat yardahu. Ayat 7. Iya. Beda ya? Lanjutannya, potongannya. Ada? Kalau lihat di sini, sebelum hak domirnya sama-sama berharokat, ya kan? Do-nya berharokat, lamnya juga berharokat. Maka kalau dari syarat yang kita sampaikan tadi, seharusnya hu itu dibaca panjang. Tapi di sini hu-nya dibaca pendek. Nah, ini pengecualian lagi. Kemudian ini kan berhubungan dengan bentuk, ya, bentuk hak domir ini. Ada juga, mohon maaf, dia bentuknya hak domir, tapi dia sebenarnya bukan hak domir. Lakum fiha fawakihu katsiratun. Fawakihu,
Fawakihu, hu-nya itu kalau diartikan coba apa kira-kira artinya? Fawakihu katsiratun. Jadi ha di sini ini bukan hak domir, tapi hadis itu bangunan dari kata itu fawakih. Fawakih apa artinya? Buah-buahan. Gitu. Jadi bentuknya seperti hak domir, tapi dia bukan hak domir, dia adalah ha itu bangunan dari kata itu. Fawakih artinya adalah buah-buahan. Itu pengecualian-pengecualian itu ya di dalam Al-Quran. Maka kita mesti juga faham bangunan dari kalimat itu apa. Ya, jangan sampai dia bentuknya hak domir, dia hak domir. Kenapa enggak dibaca hak domir, Ustaz? Karena dia bukan hak domir. Kenapa dia tidak dibaca panjang? Karena dia bukan hak domir. Gitu. Ya, karena dia adalah bangunan dari kalimat itu sendiri. Juga contohnya la illam yantahi lanasfa'am bin nasiyah. La illam yantahi. Yantahi di situ bentuknya seperti hak domir dan kasrah. Nah, itu juga nanti ada yang bertanya, kenapa enggak dibaca panjang hi-nya Ustaz? Sekali lagi itu bukan hak domir, intaha. Emang bangunan kalimat itu kata-katanya ada haknya di akhir gitu. Nah, itu dia perlu difahami. Jadi itu adalah mad silah sughra ya, mad silah sughra. Maka ukuran panjang mad silah sughra yaitu sama dengan mad asli atau mad tabi'i, dibaca 2 harakat. Oke, ini adalah pembahasan kita tentang mad silah sughra. Sekali lagi pengertiannya adalah hak dhamir. Ketika ada hak dhamir, kemudian setelahnya huruf yang berharokat. Setelah dan sebelumnya adalah sama-sama huruf yang berharokat. Nah, itu contohnya tadi beberapa contoh yang kita sampaikan. Kemudian kita sampaikan juga beberapa syaratnya, ada 2 syaratnya paling tidak, dan ada beberapa ayat yang dia pengecualian, ya, pengecualian. Itu adalah pembahasan kita pada hari ini pada surah Mad-Sil, pada pembahasan mad kita yaitu mad silah sughra. Mudah-mudahan menambah keilmuan kita berhubungan dengan cara membaca Al-Quran. Baik, kita lanjutkan.